berharap jaga diri, patuhi protokol kesehatan, hindari keluar bepergian yang mungkin kurang begitu ada manfaatnya. Hanya tipsnya sederhana sekali, jaga kesehatan, sering cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, wajib gunakan masker pada saat kita bepergian atau keluar, baik itu sehat maupun kurang sehat. Kemudian kemana-mana bawa hand sanitizer. Ini saya nggak pernah lepas, di rumah, di aula, saya kemana-mana selalu hand sanitizer sama tisu, selalu nggak pernah. Dan masker saya selalu di tas saya, itu bisa dibuktikan selalu ada cadangan. Simpel-simpel. Ini tadi nggak skenario ya Bu ya? Enggak, saya memang di setiap lihat kalau saya ada apa-apa pasti saya ada. Pasti di depan meja ruang tamu saya, di sekolah saya, di kantor saya, semuanya ada tersedia itu. Dan syaratnya cuci tangan juga wajib bagi saya. Itu kan upaya pencegahan. Karena apa? Dengan menjaga diri kita sendiri, kita juga melindungi orang lain. Terus saya pernah dengar sepintas cerita tentang tokoh Megawati. Oh iya, kalau berbicara Bu Megawati, itulah awal-awal saya selaku seorang perempuan itu memahami bahwa perempuan atau wanita itu bisa berkiprah, perempuan bisa berperan. Itu awalnya saya hanya melihat figur Bu Megawati lewat media televisi, media sosial lainnya. Saya terinspirasi dengan sosok Bu Megawati, sangat menginspirasi saya bahwa wanita itu bisa berbuat, bahwa wanita itu bisa bekerja, bahwa wanita itu tidak hanya cukup untuk duduk di rumah dan berdiam diri di rumah, walaupun tidak mengurangi kodrat sebagai seorang wanita sih. Jadi saya terinspirasi bahwa saya harus bisa berbuat dan mungkin saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu awalnya adalah Bu Megawati figur saya. Apa termasuk Ibu Megawati yang merubah cita-cita jenengan? Betul, salah satunya adalah Bu Megawati. Karena terinspirasi bahwa wanita itu bisa berbuat, saya di PAUD itu begitu saya tekuni di sela-sela kesibukan saya ngajar, dengan berjalannya waktu saya masuk di kegiatan organisasi masyarakat lainnya. Akhirnya mulai dari di tingkat dusun, desa sampai kecamatan, alhamdulillah sampai sekarang saya bisa berkegiatan sosial sampai tingkat kabupaten. Otomatis setelah sosok itu muncul, menginspirasi cita-cita sebagai pembantu, otomatis luntur dengan berjalannya waktu. Dan jujur, mungkin kalau boleh jujur berarti cita-cita saat itu hanya terbawa emosi karena kondisi saat itu mungkin, tapi itu nyata saya pingin banget saat itu. Tapi karena kondisi juga yang menginginkan saya. Kenapa bercita-cita? Karena saya ingin membantu orang tua, saya ingin berbuat. Itulah yang waktu itu mendasari saya ingin bekerja jadi pembantu rumah tangga. Terus untuk saat ini apa saja Bu yang jenengan pegang? Aduh, gimana ya? Jujur saya jabatan nggak punya. Saya tuh nggak punya jabatan apa-apa, tapi saya maksimal untuk berbuat di kegiatan organisasi masyarakat. Saya mulai lulus SMP tahun 1989, lulus SD masuk ke SMP negeri, itu saya sudah menjadi kader di desa.
Ada di desa ini saya sudah mulai keliling-keliling di Dasawisma, kelompok-kelompok Dasawisma untuk membantu pemerintahan desa. Waktu itu hanya sebatas kader. Kemudian saya ada kesempatan masuk di pengurus PKK desa. Setelah itu pada saat pemerintahan Desa Sumberagung dipegang oleh Bapak Ahmad Khairi, karena beliaunya adalah kepala desa yang saat itu single parents, saya menjadi ketua tim penggerak PKK Desa Sumberagung selama 8 tahun. Dan masih belum berhenti di situ, saya lanjutkan juga pada saat pemerintahan desa Bapak Siswantoro. Pada saat itu ibu ketua tim penggerak PKK desa yang harusnya maksimal dikendalikan oleh Ibu Kades, yaitu Ibu Yuliana, Yuliana, itu beliaunya bekerja di SKT. Jadi otomatis saya selaku wakilnya harus berperan maksimal menantikan beliaunya membantu di tim penggerak PKK. 2 periode saya menjadi ketua penggerak PKK, itu yang di desa. Belum lagi saya menjadi ketua kader Desa Sumberagung sebelum saat ini digantikan oleh Bu Mindarti. Saya juga menjadi ketua PPKBD Desa Sumberagung sejak 1993 sampai saat ini, sampai cucu saya 3. Nah, itu di kaderan. Kemudian saya juga mendapat kepercayaan dari teman-teman PPKBD sekecamatan Ngantang. Selain tupoksi saya di Desa Sumberagung, saya diberikan amanah untuk menjadi ketua paguyuban kader PPKBD sekecamatan Ngantang. Berikutnya di tahun 2010 itu ada program dari Gubernur Jawa Timur Pak Karwo dalam peningkatan perekonomian membentuk sebuah koperasi wanita. Saat itu saya langsung mengawali menjadi ketua koperasi wanita Mekarsari Desa Sumberagung. Dan di tahun 2012 terbentuklah Paguyuban Kopwan sekecamatan Ngantang. Kebetulan saya juga diberi amanah untuk menjadi ketua Paguyuban Koperasi Wanita sekecamatan Ngantang sampai saat ini. Kegiatan lainnya banyaklah. Saya kalau bicara, aduh kayak orang apa, berasa nggak punya jabatan. Tapi kalau bercerita tentang apa yang saya alami, kalau dihitung jari saya ya bingung ya. Tapi itulah yang saya jalankan selama ini. Kemudian tidak cukup di dunia ibu-ibu wanita, saya juga aktif lama di perkumpulan mulai zamannya KPSA Murih Lestari. Ini yang berkaitan dengan bapak-bapak khususnya untuk pertanian, untuk perkebunan dan pengembangan ekonomi di lahan mengkon kehutanan. Itu dulu di KPSA saya banyak dibimbing oleh almarhum Bapak Suparjo, yang adalah orang tua dari Bapak Kepala Desa Sumberagung. Kebetulan beliaunya sudah meninggalkan kita semua. Bapak Basi Iswajib banyak memberikan pengalaman saya. Waktu itu diberikan pemahaman-pemahaman tentang pengelolaan kelestarian alam. Akhirnya terbentuklah Pokmas di bawah kepemimpinan Bapak Harsono. Pada saat itu saya juga menjadi pengurus Pokmas, beralih lagi menjadi LKDPH Wonomulyo atau LMDH, bermitra dengan Butani dalam upaya pengelolaan hutan, di mana alhamdulillah sampai saat ini saya masih tetap di posisi bendahara LKDPH Wonomulyo Desa Sumberagung. Di tingkat dusun saya diberi amanah untuk membantu mengamankan pelestarian debit mata air dengan menjadi pengurus HIPAM atau pipanisasi Dusun Sumbermulyo. Itu juga sudah lebih dari 12 tahun sampai saat ini masih tetap saya pegang. Banyaklah, tentunya tidak lepas dari semua kegiatan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan menyeluruh, tapi yang paling mengena di saya adalah guru PAUD dan selaku Aremanita. Itu yang tidak bisa saya lakukan. Terus dengan begitu banyaknya tanggung jawab sing jenengan emban, nggak mumet Bu? Sebenarnya kalau mumet dan tidak tergantung kita. Karena apa? Boleh ditanya ke suami, saya nggak pernah dengan sebanyak aktivitas itu saya melupakan kodrat saya sebagai perempuan, sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Jujur, kalau waktu sih menghambat. Waktu untuk anak saya waktu masih kecil otomatis perhatiannya sangat kurang.
kemudian untuk keluarga juga. Tetapi kalau sama-sama memahami bahwa kita itu berbuat untuk manfaat orang banyak di niat ibadah, insya Allah enggak. Kenapa nggak ribet? Karena kita bisa memanage semuanya, kita bisa mengatur semua jadwal supaya kita tidak keteteran. Tapi ya kembali lagi ke niat. Kalau kita malas-malasan ya nggak bisa. Tentunya rempong 3 kegiatan aja sudah nggak mungkin, pasti semua keteteran. Itu yang saya alami. Kita juga pengen dengar cerita tentang kok iso ngurusi Arema. Aduh, berbicara Arema, saya dulu pada saat ditinggali suami sembunyi-sembunyi lihat Arema sih, awalnya juga maaf, kecewa juga, nggak seneng juga sebenarnya. Cuman pada saat itu saya sedang sakit, alhamdulillah sama Allah diuji, ujian saya banyak lah. Cerita hidup saya itu sebenarnya manisnya hanya sekarang, alhamdulillah. Kalau dulu semuanya pahit. Pada saat saya sakit itu saya butuh sebuah refresh karena saya ada sakit jantung, ada sakit penyumbatan otak sebelah kiri. Akhirnya suami paham bahwa saya butuh relax. Akhirnya saya dibiasakan setiap ada pertandingan saya diajak. Dengan seringnya diajak, akhirnya saya menjadi sebuah, itu adalah hobi bagi saya. Jadi di sela-sela kesibukan itu adalah sebuah obat bagi saya untuk merefresh saya. Dan akhirnya bukan suami yang ngefan ke Aremania, bahkan saya yang sangat fanatik sampai kemana-mana, tur kemana-mana saya lakukan, bahkan gantian saya yang membujuk suami saya supaya saya bisa loyal, close, all out ke Arema. Terus pengen flashback Bu, perjalanan jenengan dari awal sampai saat ini, duka-dukanya ya. Selama berorganisasi dengan masyarakat, tentunya semua masyarakat dengan karakter yang berbeda, tidak semuanya bisa menyambut, menerima apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Itu terkadang ada sebagian kecil orang-orang yang tidak paham, sehingga identik dengan sebuah sorotan-sorotan yang kurang baik. Tapi saya yakin semua itu selama kita benar, selama kita sudah menjalankan sesuai prosedur, insya Allah akan terbuka sendiri. Berarti intinya ada Bunda Herni yang seperti saat ini gak kayak sulapan gitu Bu ya. Prosesnya panjang sekali. Nah, ceritakan juga tentang pengalaman naik bis dan yang lain-lain awal-awal. Aduh, saya waktu itu kan di guru PAUD itu ijazah saya hanya bermodal SMP. Kenapa saya bermodal ijazah SMP baru boleh mengajar di PAUD? Dulu maaf itu zaman dulu. Pokoknya jadi guru PAUD itu kan hanya sebatas ada waktu, bisa nyanyi, ya, bisa membaur sama anak, sudah cukup. Lain dengan tuntutan zaman sekarang. Tapi saya sudah peka dari dulu. Akhirnya dengan keterbatasan akademik saya, walaupun saya sudah punya anak, saya ikut naik angkot itu, mulai naik bis sampai angkutan umum itu selama 3 tahun di SKB Putra Bangsa Kepanjen yang Sipur, untuk menempuh paket C atau SLTA, setara SLTA. Itu dah nggak dibayangkan, jangankan mau pakai motor aja punya, kita nggak punya apa-apa waktu itu, maaf ya. Jadi setiap hari bis itu di pos sana ya, saya itu langganan tetap setiap hari selama 3 tahun. Dan untuk menunjang itu, mungkin nggak percaya, pernah saya jadi narasumber di kegiatan peningkatan kapasitas kewirausahaan. Itu saya sampaikan di forum anggota-anggota kelompok SPP bahwa saya itu pernah bangkel, tahu bangkel, jualan pakaian keliling dengan sistem kredit. Itu saya lakukan bersamaan 7 tahun saat saya menempuh pendidikan di paket C Putra Bangsa, dan saya melanjutkan kuliah di Universitas PGRI Adibuana. Untuk menopang pendanaan itu, saya bangkel, jualan pakaian kredit sampai ke Torong, Pujon, ke Ngabab, Lebak Sari, Bakir, dan itu nggak banyak orang masuk cerita baru ini. Nggak ada yang tahu. Saya kalau sudah jualan, angkat dagangan, gendong, angkat di kepala sampai ninting, mau ke Torong naik yang tinggi itu nggak mau ngojek, uang apa, belum dapat apa-apa, jalan sampai ke Puncak.
itu nggak semuanya orang tahu, kecuali teman-teman seperjuangan saya. Banyak orang sini yang saya ajak sampai saat ini, beliaunya kalau ingat koyok nggak nyongko dulu bisa seperti itu kita. Tahun berapa, Bu? Mulai bangkel itu tahun 1995 sampai 2004. Hampir 9 tahun, 7 tahun. Tiba Bunda Herni ya. Nyangka enggak kalau saya juga ke kebun nyengkreng cari rumput, nggak nyangka tahunnya saya tanda tangan. Oh jauh. Jadi kita nggak boleh pesimis, kita harus optimis. Selama ada kemampuan, ada kerja keras, ada niatan yang baik, semua bisa kita lakukan. Dan nasib itu selain menjadi sebuah takdir dari Allah, kita harus berusaha berubah, kita harus berusaha untuk mendapatkan nasib yang lebih baik. Kalau saat itu saya hanya pasrah dengan takdirnya Allah, mungkin saya nggak jadi seperti ini. Makanya kita nggak boleh pesimis. Wah, aku sudah gini. Ya, semangat itu yang harus ditanamkan. Makanya saya dulu juga nggak nyangka kok kalau bisa. Sekarang setidaknya insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Kalaupun mungkin yang saya niati itu benar-benar ada manfaatnya. Berarti pencapaian itu Proses yang sangat panjang sampai saya itu di kecamatan menjadi KPMD itu, kader-kader pemberdayaan itu mulai tahun 2004 sejak ada program PPK sampai saat ini saya menduduki XPNPM di Bundesma itu menjadi bendahara BKAD di Kecamatan Ngantang yang mengelola aset miliatan milik warga Ngantang. Juga nggak terbayangkan karena saya bukan jurusan akuntansi, saya nggak punya kemampuan di situ. Tapi manajemen untuk berorganisasi, pengalaman yang saya lakukan itulah secara ya mengalir saja langsung saya bisa melakukan semuanya. tapi ada, Bu, ya, jabatan yang intinya yang jenengan pengen banget tapi belum tercapai, itu ada nggak? Insya Allah nggak ada. Saya ini tuh selama ini nggak ada terobsesi sama jabatan. Saya nggak ada sama sekali. Kalaupun boleh jujur, 2005-2010 saya bisa mencalonkan DPR. Saya sudah ada yang backup, saya sudah ada yang mengkondisikan, saya banyak yang support supaya jadi saya di DPR. Sebelum pemerintahan Pak Siswantoro, itu saya banyak warga, masukan, tokoh-tokoh menghendaki saya supaya jadi kepala desa. Karena saya nggak pernah terobsesi jabatan, makanya saya nggak ada sih sebenarnya cita-cita untuk menjadi ini. Ini sekali lagi mengalir, mungkin karena saya banyak berinteraksi dengan masyarakat, banyak berkecimpung di kegiatan sosial. Ya pernah sih dapat sebutan, katanya teman-teman itu kok sosial terus, akhirnya ya sosial. Itu juga bener kata. Apalagi saya itu nggak pernah jadi istrinya kepala desa, ternyata jadi ketua tim penggerak PKK. Ya itu lebih unik lagi di Ngantang, itu juga lebih unik lagi ceritanya seperti itu. Aneh pokoknya. Kalau di logika saya juga nggak bisa habis pikir. Kadang teman-teman kok bisa sih Bunda? Bisa selama kita niat dan semangat.